Apakah semua yang mengikuti puasa meningkat takwanya? Belum tentu, karena la'allakum tattaqun dikenal dengan huruf litaraji, huruf yang menunjukkan terpenuhinya satu harapan dengan syarat kesungguhan, keseriusan untuk mewujudkannya. Di antara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya. Kita masih diberikan kesempatan hadir beraktivitas dan beribadah di bulan Sya'ban untuk persiapan diri ibadah puasa Ramadan yang akan tiba beberapa hari lagi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada yang mengajarkan bagaimana menjadikan bulan Sya'ban penuh makna dan tidak sia-sia. Tiada lain, dialah Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarga, para sahabat dan umatnya, semoga kita dapat istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa UKD TV rahimakumullah, puasa sunnah di bulan Sya'ban, teladan baik kebiasaan Nabi. Bagaimana persiapan bulan Ramadan? Jangan sampai kita merugi. Dulu, sejak zaman jahiliyah, menjadi sebuah kebiasaan masyarakat Arab membentuk kelompok-kelompok kecil menyebar di wilayah padang pasir untuk mencari sumber air. Sebagai persiapan menuju bulan 9 yang begitu panas, begitu terik hingga terasa panas membakar. Karena itulah, 1 bulan sebelumnya mereka kemudian membagi tugas kelompok-kelompok untuk menyebar. Pengelompokan untuk menyebar disebut dengan tasya'ub. Keadaannya disebut dengan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban, bulan ke-8 seperti yang tadi diuraikan, mereka bertugas menyebar, mencari sumber-sumber air untuk ditampung, dikumpulkan sebagai persiapan di bulan Ramadan. Pemirsa UKD TV rahimakumullah, di masa Islam, nama-nama bulan dipertahankan dalam perjalanan di tahun Hijriah, mulai Muharram sampai Zulhijjah. Menariknya, ada pelebaran makna yang awalnya menggambarkan suasana iklim, cuaca yang panas, hingga terasa membakar, maka secara makna menjadi nilai-nilai syariat serta pendidikan spiritual. Di bulan Ramadan, orang-orang mau meningkatkan ketaatannya, meninggalkan maksiat hingga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan akan memberikan panas terik yang akan membakar dosa-dosa, menggugurkan kesalahan-kesalahan dengan takarub yang sangat indah, sehingga berpeluang diterima amal, diberikan kemuliaan, dan juga bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah dan kembali menjadi hamba yang saleh. Untuk itu, perlu persiapan. Tidak semua orang yang sampai bulan Ramadan boleh jadi mendapatkan peningkatan takwa. Belum tentu terjadi kalau dia tidak bersungguh-sungguh, kalau dia tidak serius. Karena di penghujung surah Al-Baqarah ayat 183 di akhir kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian mampu meningkatkan ketakwaan. Tapi apakah semua yang mengikuti puasa meningkat takwanya? Belum tentu, karena la'allakum tattaqun dikenal dengan huruf litaraji, huruf yang menunjukkan terpenuhinya satu harapan dengan syarat kesungguhan, keseriusan untuk mewujudkannya. Di antara keseriusan itu, maka air yang kita persiapkan menuju Ramadan adalah air-air spiritual. Air-air yang bukan hanya melepas dahaga, tapi air-air yang dapat menumbuhkan ketaatan, menggemburkan kembali hati-hati yang kering, sehingga dapat menyuburkan unsur-unsur ketakwaan. Pemirsa UKD TV rahimakumullah, pun demikian wahyu, seperti air yang diturunkan dari langit, disampaikan kepada Rasulullah SAW, diberikan risalahnya kepada kita untuk menyuburkan kembali hati-hati yang kering, sehingga tumbuh bunga-bunga amal saleh, buah-buah kebaikan yang dapat menggerakkan pohon, ranting tubuh kita berbuat baik, lisan berkata yang baik, dan cara yang terbaik seperti yang diajarkan Nabi. Tersambung riwayatnya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, kepada Ummu Salamah radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka
mengatakan seperti yang dikutip oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dalam kitab-kitab mereka bahwa sejak bulan Sya'ban Nabi seringkali terlihat, disaksikan, bahkan menunaikan ibadah siam. Jadi Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk beradaptasi puasa terlebih dahulu. Tingkatkan amal soleh, cari air spiritual. Setelah terkumpul air-air spiritual tersebut, insya Allah kita akan siap melakukan ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita melakukan persiapan diri untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan, agar Ramadan kali ini benar-benar memiliki nilai tinggi dan dapat mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Tentu saja, persiapan diri yang dimaksud di sini bukanlah dengan memborong berbagai macam makanan dan minuman lezat di pasar untuk persiapan makan sahur dan balas dendam ketika berbuka puasa. Juga bukan dengan mengikuti berbagai aktivitas yang sia-sia dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana sebenarnya cara kita menyambut Ramadan? Apa yang mesti kita persiapkan dalam hal ini? Banyak hal yang perlu kita lakukan dalam rangka persiapan menyambut kedatangan Ramadan. Di antaranya, pertama, berdoa. Sebagaimana yang dicontohkan para ulama salafus saleh, mereka mengatakan, "Kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighuhum syahra Ramadan, thumma yad'una Allah sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhum." Mereka, para sahabat, berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, halaman 233. Nah, dan di antara doa mereka yang populer adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kedua, menuntaskan puasa tahun lalu. Sudah seharusnya kita mengqadha puasa sesegera mungkin sebelum datang Ramadan berikutnya. Ketiga, persiapan keilmuan, memahami fikih puasa. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata, "Ta'allamul ilma fa inna ta'allamuhu lillahi khasyatun wa talabahu ibadah." Hendaklah kalian memperhatikan ilmu, karena mencari ilmu karena Allah adalah ibadah. Pemirsa UKD TV rahimakumullah. Keempat, persiapan jiwa dan spiritual. Persiapan yang dimaksud di sini adalah mempersiapkan diri lahir dan batin untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah agung lainnya di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan hati yang ikhlas dan praktek ibadah yang sesuai dengan petunjuk Nabi dan juga sunnah Rasulullah SAW. Kelima, persiapan dana finansial. Pada bulan Ramadan nanti, setiap muslim dianjurkan memperbanyak amal saleh seperti zakat, infak, sedekah, dan tentunya yang sering terjadi dilakukan adalah iftar jama'i. Keenam, persiapan fisik, yaitu menjaga kesehatan. Persiapan fisik agar tetap sehat dan kuat di bulan Ramadan sangat penting. Kesehatan merupakan modal utama dalam beribadah. Orang yang sehat dapat melakukan ibadah dengan baik. Namun, sebaliknya, bila seorang sakit, maka ibadahnya terganggu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syuglika, wa hayataka qabla mautika." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergunakanlah kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5. Masa muda sebelum masa tua. Masa sehat sebelum masa sakit, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ketujuh, menyelenggarakan tarhib Ramadan. Menjelang bulan Ramadan tiba, Rasulullah SAW memberikan pengarahan mengenai puasa kepada para sahabat. Beliau juga memberi kabar gembira akan kedatangan bulan Ramadan dengan menjelaskan berbagai keutamaannya. Dalam sebuah hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan." Datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarak, sebuah bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Tuftahu fi abwabus sama, dibuka pintunya pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim,
dan dikunci padanya di bulan tersebut pintu-pintu neraka jahanam. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan diikat padanya setan-setan yang jahat. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr, dan di bulan tersebut ada sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang dari kebaikan bulan Ramadan, sungguh ia telah terhalang dari kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Pada akhirnya, lampu sein kiri tanda parkir, lampu hijau tanda laju saja. 2-3 hari Sya'ban kan berakhir. Hati senang sambut Ramadan tiba. Ranting jatuh karena patah, jatuh melayang menimpa atap. Aku tahu banyak yang salah, karena itu aku minta maaf. Demikian apa yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.